Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SKD Sarman gitu mang. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari rekan-rekan Sarman gitu mang, rekan-rekan pencinta jalan tol dan masyarakat pada umumnya yang lahannya atau yang tanahnya atau yang rumahnya kena pembebasan jalan tol. Nah, yang sebagian besar ini menanyakan tentang lahan sisa pembebasan. Nah, ini sebab apa? Rekan-rekan Sarman Kidemang, para pencinta jalan tol dan para warga masyarakat yang tanahnya kena imbas lahan jalan tol, ya, selain ganti rugi yang didapat, tentu akan menyisakan suatu masalah di mana ada sisa tanah yang dibebaskan. Nah, ini sebab PUPR atau panitia pengadaan tanah ini nanti kan membebaskan adalah yang akan digunakan. Nah, di dalam hal misalkan ada tanah sisa yang menjadi permasalahan, ini adalah tanah sisa yang tidak dibebaskan. Ada dua kerugian yang barangkali didapat oleh warga yang tanahnya sisa ini. Mungkin ada yang luas, ada yang kecil. Secara finansial, secara sosial, ya, ini ada dua kerugian. Yang pertama kemungkinan adalah rugi secara ekonomi, kedua rugi secara sosial. Rugi secara ekonomi barangkali bisa diganti rugi dengan uang, tentu saja dengan mengajukan kepada panitia pengadaan tanah, mungkin lewat BPN dan sebagainya, ya, ada prosedurnya. Bisa dibaca di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, bisa dibaca, dipelajari. Bagi warga yang barangkali karena sudah barangkali membaca sudah tidak terlalu paham atau barangkali sedikit pengetahuannya, ini saya berikan gambaran. Barangkali kalau tidak jelas bisa ditanyakan langsung saja ke BPN setempat, ya, di mana ada pembebasan lahan baik untuk jalan tol maupun yang lain. Tetapi yang kita bicarakan dalam hal ini adalah pembebasan untuk jalan tol. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya peraturan pemerintah ini sekitar pasal 29 ayat 1 maupun ayat 2 itu dijelaskan tentang sisa tanah pembebasan. Nah, yang kita bicarakan ini adalah kerugian dari sisa tanah ini. Bila kerugian secara ekonomi, maka bisa diajukan lagi selain yang dibebaskan tadi, ada lagi sampean mengajukan surat kepada panitia pembebasan atau panitia pengadaan tanah untuk minta dibayar atau diajukan keberatannya, kemudian minta ganti rugi. Kalau secara ekonomi itu memang sudah tidak memungkinkan, maka bisa diajukan minta ganti rugi dengan uang. Tapi apabila tanahnya mungkin luas, tanahnya masih mungkin secara ekonomi masih bisa diberdayakan, mungkin untuk pertanian atau untuk perkebunan atau untuk yang lain, maka minta ganti rugi akses atau minta dibuatkan akses, mungkin jembatan, ya toh, atau mungkin dibuat terowongan. Jadi sebelum sesuatu nanti terjadi, maka panjenengan
harus berpikir lagi. Oh, tanah saya yang dibebaskan, misalkan ada tanah panjenengan kemungkinan 1000 meter persegi, tetapi yang kena imbasnya mungkin cuma 100, masih ada 900 meter persegi, bisa di pertanian atau bisa untuk perkebunan, maka sampean bisa mengajukan ganti rugi untuk dibuatkan akses, mungkin jalan atas atau jalan bawah. Kemungkinan bukan hanya saudara rekan Sarman Kitemang saja, tapi mungkin tetangganya juga banyak. Jadi minta ganti rugi dibuatkan akses menuju tanah panjenengan atau rekan-rekannya. Tapi kalau tanahnya itu sesuai dengan pasal 99 ayat 1 ayat 2 kurang dari 100 meter, misalkan ini panjenengan punya tanah mungkin 500 meter atau mungkin 1000 meter, tetapi yang masih ada sisanya itu kok kurang dari 100 ya, mungkin dibuat rumah tidak bisa, dibuat pertanian tidak mungkin, maka panjenengan bisa mengajukan ganti rugi. Jadi supaya dibeli ya. Jadi tanah ini bisa dibeli lagi oleh panitia pengadaan tanah dari jalan tol yang dimaksud atau untuk kegiatan yang kepentingan umum yang lain. Jadi kalau tanah itu kurang dari 100 meter persegi, maka bisa diajukan minta ganti rugi kembali. Tetapi kalau saudara-saudara Sarman Kitemang, rekan-rekan subscriber dan para pecinta jalan tol masyarakat, kok tanah itu masih bisa difungsikan untuk yang kegiatan yang lain, tanahnya masih luas tetapi aksesnya sukar, maka minta ganti rugi untuk dibuatkan akses jalan menuju ke tanah yang dimaksud, mungkin lewat jalan layang atasnya ya, atau mungkin lewat jalan bawah tol. Nah, jadi sekali lagi ada dua kerugian. Yang pertama adalah kerugian ekonomi, bisa diganti dengan uang, bisa minta ganti rugi lagi. Keduanya adalah minta dibuatkan akses menuju ke jalan yang tadi, yang kira-kira memang dengan adanya jalan tol kemungkinan tertutup dan sebagainya, bisa minta ganti rugi untuk dibuatkan akses menuju tanah yang dimaksud. Saudara-saudara, bahwa di dalam hal ini tentu saja harus ada suatu kesepakatan dahulu, ada diajukan musyawarah dulu, kemudian sampean yang kira-kira nanti merasakan kerugian atau rugi nantinya, maka sampean bisa mengajukan keberatan dengan mengajukan lagi ganti rugi tambahan, ganti rugi yang tanah yang sisa tadi, kalau kurang dari 100 meter atau kurang lebih 100 meter, panjenengan bisa minta ganti rugi untuk dibeli oleh panitia pengadaan tanah. Tetapi kalau tanahnya itu masih luas, maka sampean kalau tanah itu kok kira-kira sukar, tidak bisa dilalui dengan adanya jalan tol tertutup, maka sampean bisa mengajukan ganti rugi akses, ya, mungkin lewat jalan atas atau jalan bawah jalan tol. Oke, rekan-rekan subscriber, jadi hal ini sesuai dengan undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun ada Undang-Undang Agraria juga, kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja juga, kemudian khususnya yang diatur di dalam peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2021, khususnya pasal 99 ayat 1 ayat 2 itu dijelaskan mengenai keberatan atau minta ganti rugi kembali tanah yang kurang dari 100 meter, maka bisa diganti dengan uang atau dibeli oleh panitia pengadaan tanah. Tetapi kalau kok masih luas, masih bisa dibuat pertanian atau dibuat perkebunan atau dibuat perumahan, maka bisa dibuatkan minta ganti rugi akses menuju lokasi dari tanah yang tadi kira-kira tidak bisa dilalui akibat adanya jalan tol. Oke rekan-rekan, itulah sedikit mengenai tentang ganti rugi tanah sisa dari pengadaan tanah yang dibuat untuk jalan tol atau untuk
kepentingan umum yang lain, bila tanah itu kurang dari 100 meter bisa diajukan minta ganti rugi, bisa dibeli lagi oleh panitia pengadaan tanah. Tetapi kalau tanah itu masih luas, mungkin masih bisa dipergunakan untuk yang lain, tetapi karena aksesnya dengan adanya jalan tol tidak bisa dilewati atau tidak bisa menuju ke tanah yang dimaksud, sampai minta ganti rugi tentang fasilitas atau akses menuju ke tanah yang dimaksud. Nanti akan dibuatkan jalan bawah atau jalan atas. Oke rekan-rekan, itulah sedikit mengenai penjelasan mengenai banyak yang tanya bagaimana kalau saya punya tanah sedikit masih sisa tetapi tidak bisa dipergunakan untuk apapun, maka bisa minta ganti rugi, bisa dibeli lagi oleh panitia pengadaan tanah. Oke rekan-rekan, terima kasih telah mengikuti penjelasan saya yang sedikit ini. Kalau Anda kurang jelas bisa ditanyakan di Badan Pertanahan setempat atau kepada panitia di waktu musyawarah pengadaan tanah. Sekarang kita ikuti penjelasan sedikit nanti lewat tayangan-tayangan di jalan tol, sedikit memberikan gambaran bagaimana kita melewati jalan tol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.